hamba yang masuk dalam kebahagiaan tuannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hamba yang masuk dalam kebahagiaan tuannya. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Seorang Kristen yang normal, yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan, perlu berjaga-jaga dan bersiap sedia dalam aspek hayat, dan perlu setia dan bijaksana dalam aspek pelayanan. Matius 25 ayat 20-23 mengatakan bahwa hamba yang bertalenta 5 dan bertalenta 2 menerima pahala. Hamba yang memiliki laba 5 talenta akan datang kepada tahta penghakiman Kristus. Ia memperoleh laba 5 talenta adalah karena hasil menggunakan karunia 5 talenta yang dimilikinya dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya ayat 21 mengatakan, lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Hal kecil yang Tuhan sampaikan di sini mengacu kepada pekerjaan Tuhan pada zaman ini. Tanggung jawab dalam hal yang besar menunjukkan kuasa untuk memerintah dalam kerajaan yang akan datang bersama dengan Kristus. Kemudian kebahagiaan Tuanmu adalah kenikmatan atas Tuhan dalam kerajaan yang akan datang. Ini mengacu kepada kepuasan yang batiniah, bukan sekedar kedudukan yang di luar. Masuk dan berbagian dalam kebahagiaan Tuhan adalah pahala yang paling besar. Ini jauh lebih baik daripada kemuliaan dan kedudukan dalam kerajaan yang akan datang. Di sini kita melihat dua aspek pahala yang Tuhan berikan kepada hamba yang baik dan setia. Kekuasaan dan kebahagiaan. Hamba yang setia akan langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam manifestasi kerajaan. Pahala yang Tuhan berikan kepada hamba yang bertalenta 2 sama persis dengan apa yang diberikan kepada yang bertalenta 5. Ketika hamba yang bertalenta 2 itu datang berkata bahwa ia telah beroleh laba 2 talenta, Tuhan mengatakan perkara yang sama kepadanya seperti yang dia katakan kepada hamba yang bertalenta 5. Meskipun talenta, karunia yang diberikan kepada hamba yang memiliki 2 talenta itu lebih sedikit, tetapi pujian dan pahala Tuhan kepada mereka berdua itu sama. Ini menunjukkan bahwa pujian dan pahala Tuhan tidak berhubungan dengan ukuran dan jumlah pekerjaan kita, tidak berhubungan dengan ukuran dan jumlah karunia kita, melainkan berhubungan dengan kesetiaan kita dalam menggunakan karunia-Nya dengan semaksimal mungkin. Pujian dan pahala yang sama akan diberikan juga kepada orang yang memiliki 1 talenta jika dia setia. Namun Matius 25-24 mengatakan bahwa hamba yang menerima 1 talenta itu mencela bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Nampaknya memang benar Tuhan itu kejam dan keras dalam keseriusannya. Dan pekerjaan Tuhan kelihatannya selalu dimulai dari nol, dalam keadaan yang tanpa apapun. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meminta kita semaksimal mungkin dalam menggunakan karunia-Nya untuk pekerjaannya. Kita seharusnya
tidak beralasan apapun untuk tidak menggunakan karunia-Nya. Hal ini seharusnya memaksa kita, melatih iman kita, sehingga kita dapat menggunakan karunia yang Tuhan berikan dengan semaksimal mungkin. Sesungguhnya Tuhan telah memberi kita masing-masing paling sedikit 1 talenta. Pemberian talentanya kepada kita, itu adalah penaburannya, itu adalah penanamannya. Paling sedikit kita mempunyai 1 talenta. Saudara, talenta ini adalah benih yang telah Tuhan tabur dan tanam bagi kita. Jika kita pergi dan menggunakan talenta itu dengan setia dan tepat, maka talenta itu akan produktif dan hasilnya akan berlipat ganda. Dalam ayat 27, Tuhan mengatakan, "Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan ke bank, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya serta dengan bunganya." Memberikan uang kepada bank, kepada orang yang menjalankan uang, artinya menggunakan karunia Tuhan untuk menyelamatkan orang dan melayankan kekayaan Tuhan kepada mereka. Bunga uang di sini adalah hasil yang bermanfaat yang kita peroleh untuk pekerjaan Tuhan dengan menggunakan karunia-Nya. Orang yang menjalankan uang di sini adalah orang yang baru percaya, orang yang lemah, orang yang bermasalah, orang yang muda dalam Tuhan, dan orang yang mundur. Kita perlu mendepositkan harta Tuhan ini kepada mereka. Jika kita menggunakan talenta kita dengan cara ini untuk memperhatikan mereka, maka kita tidak hanya akan melipat gandakan talenta, tetapi diri kita akan cepat bertumbuh serta cepat diubah dan diperbarui di dalam roh dan pikiran kita. Dalam ayat 30 Tuhan mendisiplinkan hamba yang jahat dan malas itu agar hamba yang tidak berguna itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pendisiplinan yang Tuhan berikan ini tidak mengacu kepada kebinasan yang kekal, melainkan ini adalah untuk menanggulangi ketidaksetiaan hamba itu dalam menggunakan talenta Tuhan. Jadi saudara-saudara, hamba yang bertalenta 5 dan yang bertalenta 2 diberi pahala dengan diserai banyak perkara dan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Namun hamba yang jahat yang bertalenta 1 ini dihukum serta dilemparkan ke dalam kegelapan yang di luar kerajaan. Ini adalah hukuman pendisiplinan khusus selama zaman kerajaan. Hari ini saudara-saudara, jika kita setia terhadap Tuhan, kita akan diberi pahala pada zaman yang akan datang. Tetapi jika kita tidak setia kepadanya, kita akan menerima hukuman pendisiplinan dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk menggandakan talenta kami dengan semaksimal mungkin. Ajar kami setia dalam perkara kecil di zaman ini, supaya kami dipercayakan tanggung jawab dalam hal yang besar untuk memerintah dalam kerajaan-Mu, dan kami dapat masuk dalam kebahagiaan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.